Selamat pagi ibu-ibu, selamat pagi dan salam berjumpa kembali. Terima kasih sudah mau hadir untuk mengikuti pertemuan peningkatan kemampuan keluarga atau Forum Development Solution di bersama pendamping program PKH. Pada kesempatan ini kita akan belajar maupun diskusi mengenai apa itu air susu ibu, manfaatnya bagaimana, terus pemberian makanan tambahan atau MPASI dan manfaat posyandu. Baik. Namun sebelum itu saya meminta ibu-ibu untuk membagi kelompok menjadi 4 kelompok. Lalu dengan setiap satu kelompok mengobrol atau berdiskusi tentang ASI atau air susu ibu, baik manfaatnya, dampaknya bagi anak-anak kalau tidak mendapatkan ASI secara lancar. Lalu yang kelompok kedua mengobrol tentang bubur, bagaimana manfaat bubur dalam tumbuh kembang anak. Dan kelompok yang ketiga mengobrol atau berdiskusi tentang manfaat posyandu. Ya, manfaat posyandu di layanan kesehatan bagi ibu-ibu serta bayi balita. Dan yang keempat berdiskusi tentang manfaat dari mengkonsumsi sayur-sayuran atau buah-buahan. Baik. Saya berikan waktu 15 menit untuk berdiskusi ya. Setelah itu kita akan sama-sama masuk dalam kelompok besar untuk berdiskusi lebih lanjut. Ya, jadi kelompok ASI berbicara tentang ASI, manfaat dan berapa lama ASI yang harusnya diberikan kepada bayi. Ya. Masalah apa yang dihadapi dalam menyusui. Nah, itu materi-materi yang didiskusikan oleh kelompok ASI ya. Lalu, apakah mereka juga memberikan makanan atau minuman lain selain ASI? Nah, kemudian untuk kelompok bubur membicarakan tentang MPASI. Ya. Kapan pertama kali ibu memberikan MPASI pada bayi? Juga jenis makanan apa yang mereka berikan? Dan masalah apa yang mereka hadapi dalam memberikan makanan pada anak? Lalu untuk kelompok posyandu membicarakan tentang posyandu. Kapan mereka ke posyandu? Apa saja kegiatan yang ibu-ibu lakukan di posyandu? Terus apa pentingnya posyandu? Apa hambatan yang ibu-ibu hadapi ketika hadir di setiap bulan posyandu? Lalu untuk kelompok sayuran membicarakan tentang apa saja yang harus dilakukan ibu menyusui agar ASINya berkualitas. Baik, selanjutnya saya meminta, kalau sudah selesai diskusi, saya meminta kelompok ASI perwakilannya untuk menceritakan hasil obrolan bersama kelompoknya tentang ASI. Ya, silakan Bu untuk bercerita tentang obrolan tadi. Baik, terima kasih Ibu Santi sudah menceritakan obrolan tadi. Dan untuk kelompok yang kedua, silakan mengutus perwakilan kelompoknya untuk menyampaikan hal-hal yang dibicarakan atau diobrolkan tadi tentang tentang bubur, manfaat bubur ya. Nah, baik, silakan Ibu. Ya, terima kasih untuk cerita dari Ibu Westi sudah menceritakan hasil diskusi tentang bubur tadi bersama kelompoknya. Terima kasih untuk jawabannya sangat baik. Lalu selanjutnya saya meminta kelompok posyandu untuk membicarakan tentang posyandu sesuai dengan obrolan bersama kelompok tadi. Silakan Ibu. Ya, silakan.
Ibu Nia silakan. Ya, terima kasih Ibu Nia sudah menceritakan obrolannya sangat baik dan mungkin akan bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih. Untuk yang berikutnya, saya meminta kelompok sayuran untuk mengirim perwakilannya ke depan dan membicarakan tentang hasil obrolan ibu-ibu tadi tentang manfaat sayur-sayuran. Ya, terima kasih ibu-ibu. Ibu Tina sudah menceritakan hasil diskusi mereka tentang sayuran. Semoga apa yang disampaikan dapat bermanfaat bagi kita sekalian, terutama ibu-ibu yang dalam kesehariannya merawat anak-anak dalam tumbuh kembangnya. Ya, selanjutnya kita akan menayangkan film pendek mengenai aksi eksklusif. Silakan Bapak Ibu menyaksikan sekalian. Silakan lihat juga di flipchart 2.1. Kemudian untuk ibu-ibu jika ingin mempelajari lebih lanjut mengenai ASI eksklusif, silakan ibu-ibu melihat buku pintar mengenai modul kesehatan dan gizi halaman 18 ya, tentang cara menyusui bayi, cara memerah dan menyimpan ASI, kebutuhan gizi bayi umur 0 sampai 6 bulan, dan cara menyusui bayi. Nanti silakan ibu-ibu pelajari lebih lanjutnya dan lebih mendalam di buku pintar yang ada di tangan ibu-ibu masing-masing. Ya, sekarang saya bertanya, apabila ibu-ibu menghadapi masalah dalam menyusui atau pemberian ASI, apakah sekarang sudah dapat mengatasinya? Setelah menonton film pendek tadi. Ya, sudah bisa. Baik, terima kasih Ibu Esti sudah menjawab. Terima kasih. Sekarang saya ingin menyampaikan bahwa ibu-ibu yang harus ibu-ibu lakukan adalah bagaimana terus memberikan ASI kepada bayi sampai 2 tahun. Jadi kalau untuk mendapatkan generasi yang bagus, anak-anak yang tumbuh kembangnya bagus, pintar, sehat dan cerdas, maka dianjurkan untuk memberikan anak itu ASI dari umur 0 sampai 2 tahun maksimal ya. Baik. Susui bayi sering mungkin semau bayi ya. Jadi ketika bayi meminta untuk mengkonsumsi ASI, jangan pernah mengabaikan, langsung berikannya. Lalu para ASI agar bisa disimpan dan diberikan kepada bayi jika ibu pergi ya. Simpan memang ASI baik di dot atau apa jika ibu ada kesibukan untuk keluar rumah. Begitu manfaat posyandu. Jadi saya akan menyampaikan manfaat posyandu bagi ibu-ibu. Posyandu itu salah satunya ibu-ibu dapat memperoleh kemudahan untuk mendapatkan informasi dan pelayanan kesehatan bagi ibu, bayi dan anak balita ya. Silakan ibu-ibu lihat di buku pintar itu, ada di situ. Kita baca sama-sama. Lalu pertumbuhan anak balita terpantau sehingga tidak menderita gizi kurang atau gizi buruk. Terus manfaat yang ketiga, bayi dan balita mendapat kapsul vitamin A. Yang keempat, bayi memperoleh imunisasi lengkap. Kelima, ibu hamil akan terpantau berat badannya dan memperoleh tablet tambah darah atau TTD ya, serta imunisasi tetanus toksoid TT ya. Ibu nifas memperoleh kapsul vitamin A dan TTD. Lalu yang ketujuh, memperoleh penyuluhan kesehatan terkait tentang kesehatan ibu dan anak bagi ibu-ibu semua ya. Dengan apabila terdapat kelainan pada bayi, anak balita, ibu hamil, ibu nifas dan ibu menyusui dapat segera diketahui dan dirujuk ke puskesmas. Yang kesembilan, dapat berbagi pengetahuan dan pengalaman tentang kesehatan ibu hamil, bayi dan balita.
Jadi apa yang saya sampaikan itu tadi adalah manfaat penting dari posyandu ya. Jadi ibu-ibu harus rajin ke posyandu setiap bulan. Terlebih ibu-ibu yang sedang menyusui, bahkan yang hamil harus rajin setiap bulan ya. Itulah manfaat posyandu. Seperti yang tadi sudah disampaikan oleh Ibu Santi bahwa manfaat posyandu hasil obrolan mereka di kelompok itu saya rasa baik sekali dan sangat mirip dengan apa yang ada di buku pintar yang ada di tangan kita masing-masing. Baik, demikian pertemuan kita hari ini Ibu-ibu. Semoga apa yang kita pelajari hari ini bermanfaat bagi kehidupan kita sehari-hari, terlebih untuk masa depan anak-anak kita ya. Nanti minggu depan kita akan bertemu kembali dan melanjutkan topik-topik yang berikut dan mendapatkan pengetahuan yang lebih banyak dari saat ini. Baik, terima kasih. Selamat pagi dan salam sejahtera. Sekian.